Halo semuanya, yuk kita kembali membaca buku Hal Mengikuti Jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsignor J.O.H. Padmaseputra PR. Kali ini kita akan membaca Hal Cinta Akan Kesepian dan Ketenangan. 1. Hendaklah kita mencari waktu yang baik untuk merenung dalam diri kita sendiri dan seringkali memikirkan kebaikan Allah. Baiklah kita melepaskan segalanya yang hanya memenuhi keinginan kita untuk mengetahui saja. Tetapi kita hendaknya membaca hal-hal yang membuat kita menyesal atas dosa-dosa kita dan yang tidak hanya untuk mengisi waktu saja. Bila kita mau menghindari percakapan-percakapan yang tak perlu, berjalan kian kemari dengan tak berbuat apa-apa serta tidak mencari berita-berita dan kabar-kabar angin saja, niscaya kita akan mempunyai waktu yang cukup dan baik untuk merenungkan perkara-perkara yang berfaedah. Orang-orang kudus yang besar sedapat mungkin menghindari pergaulan dengan sesama manusia dan lebih suka mengabdi Tuhan dalam kesepian. 2. Ada orang yang berkata, setiap kali saja bergaul dengan orang-orang, setiap kali saja sesudahnya merasa berkurang kemanusiaan saja. Ini juga kita alami sendiri. Setiap kali kita lebih banyak bercakap-cakap. Lebih mudah kita tinggal diam saja daripada tak tersandung dalam perkataan kita. Lebih mudah kita tetap tinggal di rumah saja daripada cukup mengawasi diri kita di luar rumah. Oleh karena itu, barang siapa mau memperoleh hidup kebatinan dan kerohanian, haruslah ia beserta Yesus mengundurkan diri dari pergaulan dengan orang-orang banyak. Tak ada seorang pun dapat dengan aman tampil ke muka umum selain mereka yang cinta akan kesunyian. Tak seorang pun dapat berpidato dengan baik-baik selain mereka yang suka akan kesepian. Tak seorang pun dapat menjadi pemimpin dengan aman selain mereka yang suka menduduki tempat yang terbelakang. Tak seorang pun dapat memerintahkan dengan aman selain mereka yang telah belajar menurut dengan baik-baik. 3. Tak seorang pun dapat bergembira dengan hati yang tentram selain mereka yang merasa mempunyai suara kalbu yang bersih. Namun ketentraman orang kudus itu penuh perasaan takut akan Allah, dan mereka tak kurang waspada dan rendah hati, walaupun mereka sudah gemilang karena kebajikan mereka yang besar serta rahmat Allah. Tetapi ketentraman orang-orang jahat itu berdasarkan kesombongan dan kecongkakan yang nantinya akan berakhir dengan rasa kecewa. Selama hidup di dunia ini, janganlah kita mengharap-harapkan keamanan dan ketentraman, sekalipun kita nampak sebagai orang biarawan yang baik ataupun orang pertapa yang bertakwa. 4. Acap kali mereka yang dipandang umum sebagai orang-orang yang terbaik sesungguhnya berada dalam keadaan bahaya yang besar, karena mereka terlalu percaya akan diri sendiri. Oleh sebab itu, bagi banyak orang lebih baik bagi mereka bila tidak terhindar sama sekali dari godaan-godaan. Baiklah, kalau mereka kerap kali harus berjuang supaya tidak merasa terlalu aman dan karenanya mungkin menjadi congkak, serta akan mencari hiburan di luar. Alangkah murninya suara kalbu kita jika kita tak pernah mencari kenikmatan-kenikmatan yang fana dan tak usah berurusan dengan dunia ini. Alangkah damai dan tentram hati kita jika kita dapat menjauhkan segala susah
hati yang sia-sia dan hanya memikirkan hal-hal yang berguna dan yang ada hubungannya dengan Tuhan serta menaruh kepercayaan kepadanya. 5. Tak seorang pun patut memperoleh hiburan dari surga jikalau ia tidak sungguh-sungguh rajin berusaha akan kehancuran batin yang suci. Bila kita sungguh-sungguh ingin menghancurkan batin kita, hendaklah kita memasuki kamar kita dan menolak segala keramaian dunia. Seperti apa yang telah tertulis, bertobatlah di atas tempat tidurmu. Di dalam bilik kita akan memperoleh apa yang sering kita hilangkan di luar. Jika kita setia mengundurkan diri di dalam bilik, maka kita akan sayang pada kesepian. Sebaliknya, bila kita sering keluar, maka akan jenuhlah kita pada kesunyian. Jika kita pada awal hidup biara setia pada bilik yang sepi itu, niscaya bilik tadi akan merupakan sahabat yang terkasih serta penghibur yang manis bagi kita. 6. Di dalam kesunyian dan kesepian, jiwa yang bertakwa akan mencapai kemajuan dan akan paham pula tentang seluk-beluknya isi kitab-kitab suci. Di situ ia akan dapat mencucurkan air mata untuk membersihkan dan memurnikan diri tiap malam, agar perhubungannya dengan Tuhan Pencipta bertambah erat. Semakin ia menjauhkan diri dari keramaian dunia. Karenanya, barang siapa menjauhkan diri daripada para kenalan dan sahabatnya, maka Tuhan serta para malaikatnya yang kudus akan mendekatinya. Lebih baik kita mengasihkan diri dan menjaga diri sendiri daripada berbuat mujizat-mujizat tetapi tidak mempedulikan keadaan jiwa kita. Untuk biarawan lebihlah terpuji bila ia jarang pergi keluar, tidak ingin menarik perhatian dan tidak ingin pula mempunyai banyak kenalan. 7. Apakah gunanya bagi kita ingin melihat sesuatu yang kita tidak boleh memilikinya? Dunia beserta kenikmatannya akan hilang lenyap. Keinginan hawa nafsu menarik kita untuk pergi berjalan-jalan, tetapi sesudah kita pulang ke rumah, apakah yang kita peroleh selain suara kalbu yang terganggu dan hati yang kacau? Pergi keluar dengan bersenang-senang kerap kali menyebabkan kita pulang dengan kesusahan, dan malam kesenangan biasanya berakhir dengan pagi yang penuh kekalutan. Demikianlah segala kesenangan daging mula-mula memberi rasa nikmat, tetapi akhirnya akan kita rasakan pahitnya. Pandanglah langit dan bumi serta segala unsur. Bukanlah segalanya tersusun daripadanya. 8. Pernahkah kita melihat bahwa barang sesuatu yang dapat lama bertahan di bawah matahari? Barangkali kita mengira dapat memperoleh barang sesuatu yang dapat memberi kepuasan, tetapi hal itu tidak akan terjadi. Biarpun semesta alam terbuka untuk pandangan kita, itu tak akan lain daripada pertunjukan yang sia-sia belaka. Arahkanlah pandangan kita kepada Allah yang tinggi dan doakanlah ampun atas segala dosa dan kelalaian kita. Serahkanlah segala hal yang sia-sia kepada dunia ini dan perhatikanlah apa yang dikehendaki Allah terhadap kita. Tutuplah pintu bilikmu dan haraplah akan kedatangan Yesus sahabatmu yang terkasih itu. Hendaklah tinggal besertanya di dalam bilikmu, sebab di lain tempat tak akan kita merasakan ketentraman yang begitu besar. Andai kata kita waktu yang lalu tidak pergi keluar dan tak mendengar warta-warta duniawi, niscaya akan lebih mudah kita menyimpan ketentraman yang baik itu. Sejak kita mulai mendengar bermacam-macam kabar,
Pada saat itulah mulai guncang hati kita. Demikianlah bacaan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal hati yang remuk pedam. Terima kasih sudah bersamai membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus. Terima kasih semuanya.